Para netizen mengatakan mereka bukan penggemar. Saya tidak mengenal Yu Menglong sebelum kejadian itu, hanya datang untuk melihat. Dan kemudian netizen dengan tenang mengungkapkan keraguan dan kemarahan. Mengapa patroli 24 jam masyarakat tidak peduli dengan penyiksaan dan pembunuhan Yu Menglong? Mengapa tetangga di komunitas tidak memanggil polisi ketika mereka mendengarnya? Penjaga keamanan mengatakan dia tidak tahu. Kemudian saya menelpon untuk mengingatkan Anda untuk berganti. Sip, 2 penggemar datang. Dia takut dia tidak akan bisa mengatasinya. Para netizen bingung. Secara resmi, bukanlah itu hanya jantung setelah minum yang tidak bisa Anda hadapi. Tidak sampai 1 menit, satpam yang menyerahkan SIP datang. Mereka mulai bertukar pertanyaan tentang pengunjung penggemar di ruang tugas di pintu masuk. Pada saat ini, seseorang membuka pintu masuk pengunjung dan masuk pintu tidak pernah tertutup. Memanfaatkan upaya ini, netizen juga langsung memasuki apartemen. Satpam tidak menghentikannya, tetapi berteriak di walkie-talkie yang dimasuki 2 orang. Aku mengambil foto sebelum tiba di serambi gedung 18. Segera setelah mengambil foto, seorang satpam yang sedikit lebih tua yang sepertinya ada di dekatnya datang. Lampu merah, putih, dan biru berkedip tergantung di pundaknya. Katanya di sini jangan biarkan ia tinggal, jangan biarkan ia mengambil gambar. Pengguna internet memeriksanya di tempat. Aku tak melihat satupun. Tanah juga telah dibersihkan. Jendela layar rumah yang terlibat tadi terbuka. Mungkin telah diperbaiki. Di bawah jendela layar terdapat sabuk hijau selebar 2 atau 3 meter. Panjangnya lebih dari 1 meter. Semak menyerupai domba kuning lobular. Jika akan ada penyangga besar. Para netizen menanyakan hal yang sama kepada satpam yang lebih tua, memastikan bahwa apartemen ini dipatroli 24 jam sehari. Bagaimana dengan yang lain? Katanya dia tidak tahu, tak bisa bilang juga. Tak perlu menjelaskan. Para netizen bertanya, apakah Anda tidak punya orang tua? Apakah Anda tidak punya anak? Apakah Anda tidak ada keadilan atau hati nurani? Dia menjawab bahwa dia hanya bekerja paruh waktu dan menerima gaji. Melihat netizen tidak pergi, ia mengutarakan niatnya untuk memanggil polisi. Tak lama kemudian, seorang satpam bertubuh tinggi dan kuat datang. Biarkan netizen pergi secepat mungkin. Satpam tua itu mengatakan adalah lingkungan kelas atas. Orang luar tidak diperbolehkan ke sana. Ayo pergi setelah membacanya. Internet tidak bergerak. Satpam mendapatkan lagi dan mengatakan dia menelpon polisi. Namun, itu masih orang biasa yang datang. Itu adalah personil properti. Sikap staf manajemen properti tidak buruk. Dia mengatakan bahwa karena dia melihatnya, dia akan pergi. Lain kali Anda perlu melihatnya. Saya akan menghubungi Anda lagi. Masuk. Di jalan keluar, staf properti mengatakan bahwa Yu Menglong lebih terkenal. Misalnya 10 orang tahu sebelumnya, sekarang ada 100 orang yang tahu. Pengguna internet menanggapi dengan mengiyakan seluruh dunia tahu. Para netizen akhirnya berkata, kunjungan ini memperjelas 2 hal. Komunitas ini berpatroli 24 jam sehari. Apartemennya guys, keamanan dan properti. Tak satu pun dari mereka menyangkal suara tangisan di komunitas malam itu. Kami menyatukan kedua poin yang dikonfirmasi oleh pengguna internet ini dan mempertimbangkannya secara komprehensif. Kita bisa memberi titik terang. Ketika Yu Menglong disiksa dan dibunuh, memang terdengar suara tangisan. Gerakannya sangat keras. Petugas keamanan yang berpatroli 24 jam harusnya bisa mendengar. Para tetangga di masyarakat juga harus bisa mendengarnya, tapi pihak keamanan tidak peduli. Tetangga tidak memanggil polisi. Apa maksudnya? Apakah seseorang memberitahu keamanan masyarakat terlebih dahulu, berpura-pura tidak tahu apapun yang terjadi hari itu? Apakah seseorang mengeluarkan ancaman kematian kepada tetangga masyarakat terlebih dahulu? Tidak peduli gerakan apa yang telah terjadi gitu guys ya. Jadi diduga mungkin masyarakat di situ juga kena ancaman juga gitu. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk lagi dalam segmennya Yu Menglong. Kira-kira ada kabar apa lagi di video kali ini? Mungkin kalian tadi sudah melihat ya, dan kita lihat lagi nih. Kira-kira ada info apa lagi video selanjutnya nih ya. Kita tonton dan kita reaction bareng-bareng. Buat kalian yang baru mampir nih, jangan lupa aku ingatkan lagi, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin, dan tentunya kita lihat bareng-bareng infonya ya terkait Yu Menglong. Banyak orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Yu Menglong tidak pernah berteriak meminta tolong? Padahal ia kerap tampil di hadapan publik, baik dalam acara bersama penggemar maupun rekan sesama artis. Setelah saya mengikuti berbagai pemberitaan dan percakapan tentang dirinya di media sosial,
Saya mulai memahami bahwa setiap keputusan yang ia ambil memiliki alasan yang dalam dan menyakitkan. Yu Menglong dikenal sebagai sosok yang tegar dan berhati lembut. Ia tampaknya menyadari bahwa di sekelilingnya terdapat orang-orang berkuasa tanpa hati nurani, yang tega menyakiti siapapun demi kepentingan mereka sendiri. Kisah tragis yang menimpanya tidak hanya merenggut nyawanya, tetapi juga 4 lainnya, para saksi yang berusaha menolongnya saat kejadian. Bahkan, aparat yang sempat mencoba menyelidiki kasus tersebut diduga dibungkam, dan seorang pengacara perempuan yang ingin membantunya dikabarkan menghilang tanpa jejak. Seluruh penghuni apartemen diharuskan menandatangani perjanjian, bungkam, bahkan HP mereka disadap. Nama Yu Menglong seolah dihapus dari catatan publik di negaranya sendiri, seakan ia tidak pernah ada. Dalam situasi seperti itu, mungkin ia sadar bahwa melawan secara langsung bukanlah pilihan yang bisa menyelamatkannya. Maka, yang bisa ia lakukan hanyalah menjalani hidup sebaik-baiknya dan terus berbuat baik bagi orang lain. Selama 12 tahun, ia diduga mengalami penyiksaan fisik dan batin yang luar biasa. HP disadap, jarang makan, jarang tidur, tidak tahu mana yang benar-benar teman. Bisa Kasian ya guys ya. Waduh, ganteng-ganteng tapi ya hidupnya tersiksa gitu. Tapi entah ini bener apa enggak ya? kau bayangkan? Ada seorang penata rias yang pernah bekerja dengannya bahkan menyebutkan bahwa tubuh dan wajah Yu Menglong sering penuh luka, hingga memerlukan waktu lama untuk menutupi bekas-bekasnya sebelum tampil di depan umum. Saya jarang tersentuh sedalam ini oleh seseorang yang tidak saya kenal secara pribadi, namun kisah Yu Menglong benar-benar menggugah hati saya. Ketegarannya, meski dalam penderitaan yang panjang, adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Semoga tidak ada lagi yang memandangnya sebagai pengecut, dan Disebutkan bahwa sutradara Cheng Ching-song dulu pernah menargetkan Xiao Zhan tapi gagal. Xiao Zhan hampir mengalami nasib tragis seperti Yu Menglong. Akun gosip Eropa Sinwen Laocha menghebohkan publik dengan klaim mengejutkan. Disebutkan bahwa sutradara Cheng Ching-song dulu pernah menargetkan Xiao Zhan tapi gagal karena ia mendapat perlindungan dari lingkaran Tianlong dan seorang bos besar yang berpengaruh. Beredar pula isu bahwa Xiao Zhan bahkan harus menyerahkan diri demi keamanan. Tak berhenti di situ, ia juga pernah dipermalukan di depan umum usai memerankan karakter kontroversial. Fans Xiao Zhan dan Wang Yibo pun sempat saling serang hingga muncul kabar keduanya sengaja dipakaikan oleh orang-orang kuat di balik layar. Di sisi lain, unggahan itu menyindir artis tanpa backing seperti Yu Menglong yang hanya dianggap daging, ikan untuk dimanfaatkan oleh dunia hiburan. Listen to the rhythm. Nah, Yu Menglong singing Rhythm of the Rain ya. Yu Menglong he won't forget you. Cina. Waduh. Nah, ini ada demo sepertinya ya, demo Xi Jinping ya. Ya, ini kayak katanya sih terkait Yu Menglong ya, Justice for Yu Menglong tuh sampai ada gambar distilang guys ya, Xi Jinping ya. Ini ada penata rias Yu Menglong buka suara menunjukkan wajah asli Yu Menglong sebelum ditutupi riasan banyak ya, bekas look ya. Seorang penata rias memberanikan diri untuk ikut buka suara. Wajah Yu Menglong selama ini ternyata aslinya tidak seperti yang terlihat di kamera gitu guys ya. Wajah aslinya selalu banyak bekas look ya dan harus ditutupi dengan riasan. Yu Menglong selama ini disik ya dan luka yang harus ditutupi. Tapi setelah penata riasnya tersebut hilang kabar hingga sekarang, netizen bertanya-tanya apakah terjadi dengan apa yang terjadi dengannya ya. Apa mungkin dia seseorang gitu guys ya. Nah, ini kita lihat lagi. Guys, ini Go Jun Chen dikabarkan menghilang lebih dari 20 hari tidak ada kabar, tetapi akun Weibo-nya itu aktif seolah ada tangan misterius yang mengendalikannya. Siapa di balik semua ini guys? Apakah dia sedang disembunyikan atau disembunyikan oleh seseorang? Nah, iya dia juga menghilang gitu ya. Bersama dengan Yu Menglong ya. Yang terlihat berjalan menggunakan tongkat. Sepertinya yang mengalami cedera sehingga membuat kakinya sakit dan berjalan dipadu dengan tongkat, guys. Yang
Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info dari Yu Menglong hari ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar ya. Aduh, kasihan ya mereka ya. Ternyata di sana lebih gak enak ya jadi artis daripada di sini. Ya walaupun mereka ya ganteng-ganteng ya. Berarti hidupnya sepertinya tidak menyenangkan sepertinya ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Ini aku belum nemu ya sampai sekarang titik terang dari kasusnya Yu Menglong karena banyak berita-berita yang masih simpang siur. Ada yang bilang masih hidup, ada yang ini, ada yang itu. Pusing aku kadang lihat berita-berita. Ini yang bener yang mana? Aku mencari-cari di TikTok tuh kayak, aduh, agak-agak pusing guys karena banyak berita-berita ada yang hoax, ada yang benar gitu. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar yang mana yang hoax, yang mana yang benar ya. Nah, sekian dulu guys videonya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.